Kita tiba pada acara ini, yaitu diskusi dosen. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang saya kira sudah tidak asing lagi. Beliau ini sangat luar biasa, tulisan-tulisannya banyak sekali, bahkan sudah tidak muat kalau kita lihat itu. Ya, kemudian juga biasa di luar. Kenapa biasa di luar? Karena banyak sekali mengisi ataupun menjadi narasumber di mana-mana, tingkat nasional maupun internasional. Beliau adalah Dr. Kiai Agus Hermanto SHI MHI, yaitu salah satu dosen favorit, ya, dosen terbaik di UIN Raden Dipan Lampung. Maka sudah sepatutnya kita berbahagia dan berbangga dengan hadirnya beliau di sini. Dan pada diskusi kali ini beliau akan membahas tentang fikih rokok, yaitu antara berpikir jaringan dan menjaga lingkungan berkelanjutan. Kalau kita berdiskusi tentang rokok, tentu sudah banyak sekali yang dibahas oleh para ulama tempo dulu dan juga ulama zaman sekarang. Dan hasilnya selalu pro dan kontra. Saya kira ini adalah menjadi hal yang sangat wajar karena di dalam teks Al-Quran maupun di dalam teks hadis tidak kita temukan secara eksplisit yang membahas tentang rokok. Maka artinya bahwa ini menjadi bagian daripada wilayah ijtihadiyah. Oleh karena itu perbedaan tentu sudah wajar. Kalau kita melihat di Indonesia, ijtihad tentang rokok ini juga sudah banyak. Ada ijtihad yang sifatnya individu, juga ada ijtihad yang sifatnya kolektif. Kalau yang kolektif mungkin bisa kita baca, ada fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia itu pada tahun 2009. Itu berkesimpulan bahwa hukum rokok itu adalah bainal makruh wal haram. Nanti akan diperluas lagi. Kemudian ada juga dari Majelis Tarjih Muhammadiyah itu pada tahun 2010 itu menyatakan bahwa rokok itu termasuk daripada khaba'is, ya, termasuk dalam mubadir atau tabdzir, termasuk israf, sehingga kesimpulannya adalah haram secara mutlak. Dan tidak ketinggalan, ya, bagian perokok bisa memilih pendapatnya. Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masailnya menyatakan bahwa hukum rokok itu lebih fleksibel, tergantung pada orang yang bisa mubah, kemudian bisa makruh, dan juga bisa haram. Ya. Jadi tentu yang akan beliau bahas, akan beliau sampaikan pada kesempatan ini berbeda dan sangat menarik karena kaitannya fikih rokok ini beliau kaitkan dengan jaringan atau relasi dan menjaga lingkungan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa beliau membahas fikih rokok ini dalam perspektif teori an-narojil. Ya, ini adalah patut kita sekali lagi berbangga. Teori an-narojil ini adalah bagian daripada ijtihadnya beliau, teori yang beliau cetuskan. Ya, sekali lagi itu petangan. Oleh karena itu untuk lebih tuntasnya lagi, lebih lengkapnya lagi, kita berikan waktu kepada Bapak Dr. Kiai Agus Hermanto SHI MHI untuk bisa menyampaikan apa yang jadi topik pikiran beliau. Kami beri waktu 20-25 menit. Nanti setelah itu kita perkaya dengan diskusi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Farodia Nur MH, dan yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 3 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta kawan-kawan, Bapak Moderator, Bapak Kandidat Dr. Iswanto MHI, serta kawan-kawan seperjuangan. Kami bangga ada Ustaz Arif, ada Mas Rudi yang berada di satu ruangan dengan saya. Kehadirannya beliau itu menunjukkan bahwa saya tidak mukhtalif. Ya, ada Mas Burhan dan kawan-kawan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia. Jadi pada kesempatan
pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul fikih rokok. Jadi kalau berbicara tentang fikih rokok, di sini kami kaitkan antara berpikir jaringan dan menjaga lingkungan berkelanjutan. Jadi kemudian yang perlu kita pahami adalah fikih. Fikih itu secara bahasa yang berarti adalah al-fahm atau paham atau hasil pemahaman. Siapa yang memahami? Yang memahami adalah ulama. Nah, terus kemudian bahwa fikih itu secara istilah dapat berarti adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah atau tasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah. Berarti hukum syariah itu luas. Jadi hukum syariah itu seperti semangka. Semangka itu kalau dimakan 1 bulan pasti kita akan kesulitan. Maka agar bisa dimakan dia harus diiris-iris. Dan irisan-irisan itulah fikih. Jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah secara praktis. Jadi kalau sudah fikih berarti bisa dipraktekkan. Kalau masih syariah susah untuk dipraktekkan karena dia masih global dan juga masih universal. Maka harus menjadi satu sub tertentu, kajian-kajian tertentu ya yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Kalau sudah rinci terus kemudian baru bisa dipraktekkan. Itu namanya fikih. Nah, terus kemudian kalau berbicara tentang rokok, nah rokok ini adalah objek. Berarti kalau bicara fikih itu adalah objeknya atau pelakunya. Fikih itu kira-kira objeknya atau pelakunya. Fikih itu adalah yang ditinjau adalah amalul mukallaf. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Itu adalah orang yang sudah dibebani hukum. Kita semua sudah dibebani hukum. Maka kita semua itu adalah seorang mukallaf. Jadi orang yang sudah dibebani hukum itu adalah mukallaf. Jadi fikih itu akan mengatur tentang perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh mukallaf. Jadi yang dihukumi itu adalah perilakunya atau perbuatan yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh seorang mukallaf. Sedangkan rokok itu adalah objek yang dilakukan. Nah, maka kemudian dalam konteks kajian fikih pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita bicara rokok itu kan adalah sebuah benda ya yang kemudian berisikan diantaranya ada tembakau, ada cengkeh ya yang kemudian dibungkus oleh kertas dan kemudian dibakar dan kemudian disedot ya kan, terus kemudian mengeluarkan asap. Itu adalah kira-kira definisi rokok secara mudah untuk dipahami. Artinya rokok itu adalah benda, ya kan? Sedangkan fikih itu akan membahas tentang perilaku seseorang yang merokok. Nah, maka kalau dikaitkan dengan rokok yang kontemporer atau rokok yang modern pada saat ini, kita mengenal namanya vape. Vape itu juga sejenis dengan rokok, hanya saja dia berupa yaitu perangkat elektronik yang menghasilkan atau sering disebut sebagai uap yang kemudian dihasilkan dari itu dengan rasa yang beragam. Itu bentuk rokok modern. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang fikih itu berarti apa? Kalau bicara tentang fikih rokok, ya berarti berbicara tentang suatu perbuatan yang diatur oleh hukum Islam terkait dengan hukum seseorang merokok. Berarti apa hukum merokok? Ya kalau fikih itu kan apa hukum merokok, bukan hukum rokok. Jadi kalau dalam konteks usul fikih dan konteks fikih itu beda. Jadi kalau dalam kaidah nanti kan kita bahas, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikih. Apa itu kaidah usuliyah dan apa itu kaidah fikih nanti akan kita bahas. Tapi pada intinya
bahwa dalam konteks fikih rokok itu berarti akan membahas tentang hukum seseorang merokok. Ya, hukumnya seseorang merokok itu bagaimana? Karena akan terhitung yaitu kepada perilaku seorang mukallaf. Nah, hukum fikih rokok tadi juga disampaikan oleh Bapak moderator bahwa ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak membahas sama sekali terkait dengan rokok, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Berarti persoalan ini adalah persoalan furu'i, ya, persoalan furu'i dan bukan persoalan-persoalan yang bersifat qat'i. Artinya dalam konteks fikih itu dia akan menjadi suatu yang dinamis, dia bersifat zon, dia bersifat relatif. Jadi relatif itu berbeda dengan syak gitu ya. Kalau misalnya saya bertanya 2 gelas ini kira-kira berat yang mana? Maka kalau kita melihatnya kita akan kesulitan untuk membedakan berat mana antara gelas satu dengan gelas yang lainnya. Itu namanya syak. Kalau zon itu kira-kira saya dengan Pak Miswanto itu ganteng mana? Ganteng Pak Miswanto, itu namanya zon. Sudah ada perkiraan bahwa Pak Miswanto itu lebih ganteng daripada saya. Itu ada satu kecenderungan antara yang satu dengan yang lainnya sudah ada zon. Nah, fikih itu ya al-fahmu, bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mengambil satu argumen hukum atau disebut dengan rasio legis, itu akan kemudian menghasilkan sebuah produk hukum. Nah, terus kemudian kita lihat pada gambar sebelum ini, Mbak. Pada gambar di sini, kira-kira asumsi kita akan berbeda-beda. Di sana ada rokok, ada merokok, dan ada merokok sambil ngopi. Artinya ini sesuatu yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dalam konteks fikih itu. Jadi kalau kita berbicara tentang rokok, itu kemudian yang dibahas pertama itu apa? Yang dibahas pertama itu adalah objeknya. Rokok itu apa? Dan berasal dari bahan apa? Itu yang penting. Ketika kawan-kawan sholat, itu objeknya siapa? Atau objeknya apa? Apa objeknya, Mbak? Anda sholat itu objeknya apa? Objeknya itu adalah Allah. Yang Allah itu adalah zat yang wajib disembah. Karena wajib disembah, maka sholat itu hukumnya wajib. Kalau orang itu minum khamr, objeknya itu apa? Objeknya khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang haram. Berarti meminumnya hukumnya haram. Nah, kalau ini adalah persoalan-persoalan istinbat. Persoalan yang ada dalilnya dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Jelas gitu ya, prosesnya proses istinbat. Bukan proses ijtihad dalam konteks yaitu furu'i. Nah, kalau misalnya kita itu menikah, itu objeknya apa? An-nikahu huwa al-wat'u. Nikah itu adalah hubungan biologis, menghalalkan hubungan biologis. Siapa objeknya? Pak Arif ini jadi objek apa jadi subjek? Sebenarnya dari objek itu dia akan ada implikasi. Setiap objek itu kan ada implikasi. Kenapa kok sholat itu wajib? Karena objeknya adalah Allah, zat yang wajib disembah, sehingga implikasinya apa? Kalau orang itu tidak sholat, maka dia akan berdosa. Kenapa kok minum khamr itu dilarang? Karena khamr itu adalah zat yang haram, dan kemudian orang meminumnya akan menimbulkan sakron. Sakron itu memabukkan. Itulah yang disebut dengan rasio legis, atau disebut dengan illah, atau argumen hukum. Jadi kalau orang itu menikah, nikah itu adalah al-wat'u. Ya, an-nikahu huwa al-wat'u. Atau an-nikahu huwa bahwa nikah itu adalah sesuatu yang
dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, yang kemudian terjadinya suatu akad dengan lafaz nikah atau tazwij, itu adalah nikah. Dan kemudian dalam suatu hubungan biologis itu ada enggak implikasinya? Seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan biologis, itu ada enggak implikasinya? Implikasinya apa? Implikasinya hamil, implikasinya hak dan kewajiban, implikasinya adalah nasab. Maka antara nikah dengan zina itu kan beda. Karena di dalam zina itu tidak ada ketentuan pertanggungjawaban pasca terjadinya hubungan biologis. Berbeda dengan nikah. Nikah itu ada hubungan, yaitu pasca terjadinya suatu akad itu ada hak dan kewajiban suami istri, ada implikasinya. Maka sebenarnya objeknya itu adalah dukhul, ya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan biologis, dan kemudian karena ada implikasinya maka nikah itu kemudian menjadi wajib. Dan zina itu karena tidak ada konsekuensi hukum setelahnya, maka dia akan menjadi haram. Nah, itu adalah argumen hukum atau ilah hukum. Kalau kita membayar zakat, itu yang kita bayarkan apa? Syair atau aruz, ya gandum ataupun yaitu beras. Nah, beras itu adalah benda yang halal atau benda yang haram? Benda yang halal, benda yang itu menjadikan yaitu sebuah makanan yang pokok. Maka di sana ada analogi hukum. Kenapa kok kita tidak mengeluarkan gandum, kok kita mengeluarkan beras? Karena dia memiliki argumen analogi yang sama. Nah, terus kemudian kita berbicara tentang rokok. Nah, rokok ini berarti yang pertama dibahas itu apa? Yang pertama dibahas itu adalah objeknya. Jangan berbicara tentang subjeknya, tentang perilakunya dahulu. Jangan berbicara tentang jaringan terlebih dahulu. Jangan berbicara tentang yaitu berpikir lingkungan berkelanjutan. Tapi berpikir dahulu apa itu rokok. Nah, rokok itu adalah benda yang kemudian ketika dibakar itu akan menimbulkan nikotin, ya, yang akan dalam waktu yang lama akan menimbulkan satu keburukan pada pribadi maupun kepada orang lain. Jadi kalau berbicara tentang rokok, itu jangan berbicara dulu kepada subjeknya, tentang pelakunya, tapi bicara dulu tentang bendanya atau objek yang dilakukan. Kalau dalam kaidah usuliyah itu, dalam bahasa usul fikih dan bahasa fikih itu kan tidak sama. Ada dalam bahasa usul fikih, kaidah usuliyah itu kan al aslu fil hukmi al ibahah hatta yadullu dalilun ala tahrimiha ala karohatiha ala ijabiha. Jadi apa namanya, dalam bahasa usul fikih itu ada ijabun, berarti diwajibkan. Bahasa fikihnya itu wajibun. Tahrimun dalam bahasa usul fikih, dalam bahasa fikihnya itu adalah haram. Atau karohatun dalam bahasa usul fikih, dalam bahasa fikihnya makruhun. Atau dalam bahasa usul fikihnya nadbun, kemudian mandubun atau sunnah. Itu adalah, atau ibahatun dalam bahasa usul fikih, dalam bahasa fikihnya mubahun. Jadi usul fikih itu adalah sebuah metode untuk melakukan sebuah ijtihad hukum yang kemudian akan menghasilkan sebuah produk hukum. Jadi saya katakan tadi bahwa antara merokok dan nyamannya merokok itu berbeda. Di situ saya mencantumkan ada gambar rokok, ada gambar orang merokok, dan ada gambar yaitu kopi dan rokok. Sama seperti ini ada cincin. Cincin ini dari bahan yang mubah
atau dari bahan yang makruh, atau dari bahan yang haram. Bahan yang mubah itu apa? Artinya sesuatu yang dibolehkan untuk digunakan oleh laki-laki, berarti dia mubah. Kalau dia itu mengandung unsur ya minal zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, berarti sesuatu yang tidak boleh digunakan. Jadi bendanya terlebih dahulu, bendanya ini boleh nggak digunakan? Kalau dia bendanya saja diperselisihkan, berarti akan menjadi satu argumen, akan menjadi satu illah hukum yang kemudian akan menjadi sebuah produk hukum. Karena ini bahannya adalah bahan yang mubah, bahan yang boleh, maka akan menimbulkan suatu hukum yang boleh. Minuman ini adalah minuman yang mubah, yang boleh diminum. Berarti orang meminumnya adalah mubah hukumnya. Nah, berarti barang yang kemudian hukumnya adalah menimbulkan suatu kebaikan, kemaslahatan ataupun menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan juga akan berimbas kepada hukum yang ada. Nah, maka dalam konteks fikih itu, karena fikih itu adalah perkara-perkara ijtihadi atau ijtihadiyah atau urusan-urusan furu'iyah, maka kemudian ada kaidah-kaidah fikhiyah, di antara misalnya taghayyurul ahkam wa ikhtilafuha bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal wan niyah wal awaid, bahwa perubahan hukum dan sebaliknya itu akan dipengaruhi kepada tempat di mana seseorang berada, kemudian waktu di mana seseorang berada, kondisi seseorang berada, niat seseorang berada, ataupun juga yaitu kultur, ya, adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang itu akan sangat mempengaruhi kepada perubahan hukum. Atau dalam konteks yang lain, la yungkiru taghayyur ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah. Ya, tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum itu dipengaruhi oleh tempat dan juga waktu. Nah, terus kemudian al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan mengikuti kepada ada dan tidak adanya suatu argumen, atau argumen suatu hukum itu akan menentukan kepada suatu hukum itu sendiri, atau dalam bahasa kerennya itu disebut dengan rasio legis, ya, al-illah atau argumen, yaitu hukum. Tapi kemudian dari berbagai pendapat itu akan ada suatu pendapat yang menurut kita itu paling kuat, dan itulah yang kerap kali kita gunakan, maka disebut dengan al-hukmu yadba'u al-maslahah ar-rajihah, atau hukum itu akan melihat, akan mengikuti kepada kemaslahatan yang paling rajih, yang paling dominan, yang paling kuat. Nah, itu adalah pilihan-pilihan hukum. Maka ada perbandingan mazhab itu, kemudian kita akan memilih yang mana. Kalau tadi Pak Dr. Miswanto menyampaikan ada pendapat nih dari MUI, ada fatwa, ada majelis tarjih, juga ada hasil dari majelis tarjih, ada hasil dari bahsul masail, yang kemudian kita mau mengambil yang mana. Maka kembalilah kepada al-hukmu yatba'u al-maslahah ar-rajihah. Masalah rajihah itu adalah masalah yang mu'tabarah. Al-maslahatul mu'tabaratu hiya la tu'radun nason wala ijma'an. Jadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan nas dan juga tidak bertentangan dengan ijma'. Ijma' itu sendiri apa? Ijma' itu ya ittifaq, kesepakatan. Ya, meskipun di sana ada ijma' sore, ada ijma' ghairu sore, atau ijma' itu adalah ittifaqu jami'il mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi an hukmin syar'iyyin fi asrin minal usuri. Jadi kesepakatan itu dilakukan pasca wafatnya Nabi, dan kemudian dalam konteks yaitu penemuan hukum syariah, dan dilakukan yaitu dari masa ke masa. Itu adalah suatu ijma. Ya. Apa Mas Dani? Ijma. Bukan jima. Ijma. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi saya berbicara tentang nikah, itu objeknya tadi apa?
Objeknya apa, Mbak? Nikah itu objeknya apa? Hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, ya, di mana kemudian akan ada implikasi. Ya, maka adanya nikah, adanya hukum yang mengatur. Kalau menurut Anda itu nikah itu enak apa enggak? Belum tahu. Anda juga tidak bisa berasumsi. Tapi kalau kata Pak Rudi itu nikah itu penae sekelenteng lorone serendeng. Jadi enaknya itu hanya sebentar tapi tanggung jawabnya luar biasa sepanjang rendeng. Rendeng itu 1 kali panen ya, satu semester lah ya. Remon turun baru bahagia lagi. Itu apa namanya? Pernikahan. Jadi beban, ada beban yang harus ditanggung. Itu adalah implikasi daripada pernikahan. Nah, rokok itu juga sama. Jadi ketika berbicara objek rokok, dia dari bahan apa, terus dibakar dia menimbulkan apa pada pribadi perokok maupun lingkungan, itu adalah implikasi. Ada nggak dampaknya? Jadi yang diukur itu pada hukum itu adalah implikasinya. Ada nggak dampaknya? Bukan pada berbicara tentang ketika guru saya pakai cincin, saya pakai cincin. Itu kan artinya perilaku gitu. Tapi kemudian dilihat pada unsurnya. Apakah kemudian ketika guru kita minum khamr terus kemudian kita minum khamr? Kan kita lihat pada objeknya. Nah, rokok itu objeknya yang mana? Nah, itu nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Oke, lanjut, Mbak. Nah, di sini ada peraturan tentang rokok. Nah, ini peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2004 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu pengamanan zat adiktif produk tembakau. Jadi dalam undang-undang ini menceritakan tentang beberapa jenis-jenis yang akan timbul dari, yaitu yang itu adalah hasil daripada rokok. Terus kemudian juga ada sanksi pidana ya terkait dengan barang siapa yang merokok di tempat dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta. Ini undang-undang. Terus kemudian dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Jadi tidak boleh kita tuh di kendaraan itu ngerokok, ya kan? Itu akan menimbulkan banyak hal yang kemudian ada dalam peraturan dinas perhubungan. Terus kemudian dalam fatwa MUI juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Miswanto tadi terkait dengan hukum rokok, yang mana hukum rokok itu mukhtalif ya, atau terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat antara makruh ataupun haram. Itu dalam fatwa MUI. Nah, turunannya kemudian di sini bahwa dalam konsep atau dalam persoalan rokok ini ada permasalahan yang urgen untuk dikaji. Apa itu merokok? Sejatinya kerap dianggap mengganggu lingkungan, namun senyatanya masih banyak perokok di lingkungan kita. Jadi kalau tadi adanya peraturan, terus kemudian ada hukuman, terus kemudian sebagian mengatakan ada sebuah ketidaknyamanan pada lingkungan terkait dengan rokok, tapi kenyataannya merokok itu sesuatu yang biasa. Terus aturan pemerintah sehingga dalam setiap bungkus rokok atau poster dalam spanduk rokok tertulis banyaknya kemudaratan rokok. Ya kan, dalam bungkus rokok itu kan sudah ada tuh bentuk-bentuk ancaman orang yang merokok, tapi realitanya tidak juga mengurangi jumlah perokok secara praktis. Ini dua persoalan. Persoalan yang ketiga, para perokok bukan hanya di kalangan orang awam, bahkan para akademisi, ilmuwan, orang alim, dan bahkan sebagian dokter juga ada sebagian yang merokok. Artinya ini fenomena gitu ya. Jadi ada kejenjangan antara yang sebenarnya dengan senyatanya. Itu kalau adik-adik nanti nulis skripsi ada persoalan. Ada persoalan yang mana ada aturan tapi masih berjalan saja hal-hal
kemudian dianggap dalam aturan itu bermasalah. Terus kemudian kendala peraturan tentang rokok. Jadi kendalanya kenapa kok peraturan rokok itu tidak bisa diperketat? Itu ada secara sosio budaya. Rokok memiliki dimensi simbolik yang kuat. Di banyak komunitas muslim, merokok kerap dikaitkan dengan maskulinitas. Kalau ngerokok itu gagah gitu kan. Terus juga pergaulan. Karena memang dalam pergaulan itu kawan-kawan kita merokok. Atau bahkan spiritualitas. Ya, kalau merokok itu akan mengeluarkan asap, akan menjadi sinyal untuk kita kalau berdoa itu makbul karena langsung kepada pusat. Ya, itu nilai spiritual. Seperti dalam tradisi pesantren misalnya, atau dalam torekot tertentu. Itu kerap kali rokok itu menjadi satu nilai religi, bukan hanya pada nilai ya berpikir jaringan tadi. Jaringannya bukan hanya pada jaringan kepada sesama manusia, tapi sudah kepada hubungan vertikal. Nah, aspek ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan fatwa haramnya rokok karena benturan antara norma agama dan budaya lokal sering tidak dihindarkan. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, dari segi ekonomi, industri rokok menyumbang pendapatan negara melalui cukai serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Jadi rokok itu biaya cukainya tinggi untuk negara, kontribusinya ke negara itu tinggi. Selain itu juga membantu orang bekerja. Orang kerja itu kan di perusahaan rokok itu juga memiliki gaji yang cukup gitu. Artinya itu juga persoalan-persoalan lah. Kalau misalnya rokok itu ditutup, pabrik rokok ditutup, kira-kira di mana mereka akan bekerja? Itu juga persoalan. Ya kan? Selain itu juga iklan rokok. Iklan rokok itu Anda mengadakan lomba poli di kampung-kampung, ya kan? Mengadakan acara-acara besar itu kerap kali ada gelontoran, yaitu sponsor ya, yang kemudian ya menjadi sesuatu yang lumrah. Itu adalah kendala peraturan tentang rokok. Nah, selanjutnya di sana ada perda. Nah, perda ini ternyata juga di beberapa wilayah sudah mengeluarkan perda. Misalnya perda peraturan Gubernur Lampung ya nomor 13 tahun 2025. Ada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2019. Ada peraturan Gubernur Kalimantan Barat 16 tahun 2019. Ada peraturan daerah Istimewa Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 dan juga tahun 2021. Terus kemudian peraturan daerah DKI Yogyakarta di DKI Jakarta ya itu nomor 40 tahun 2020. Bahkan hampir setiap periode itu di Jakarta itu mengeluarkan perda terkait dengan rokok. Nah, itu kalau berkaitan tentang perda. Terus kemudian kita lihat angka jumlah perokok dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Jadi mencapai angka itu kira-kira berkisar antara 3,2%, yaitu masyarakat Indonesia antara yang merokok dengan tidak merokok. Jadi mayoritas itu memang merokok. Itu kalau dilihat dari jumlah yaitu perokok di dunia itu masih menempati nilai tertinggi ya selain judi online. Itu merokok itu masih di angka yang tertinggi. Nah, ini ada peraturan rektor. Peraturan rektor. Lebih mengkerucut lagi nih. Ada peraturan rektor Unisba, ada peraturan rektor Universitas Pajajaran, ada peraturan rektor Universitas Hasanuddin, ada peraturan rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terus kemudian Institut Seni Indonesia, ya peraturan rektor Universitas Tunojoyo, ya ada Erlangga, kemudian juga Universitas Yogyakarta, UIN Negeri Malang, dan juga beberapa Sunan Gunung Jati dan beberapa peraturan rektor yang lainnya terkait dengan wilayah bebas asap rokok. Nah, terus kemudian
Saya sebenarnya tidak hanya menawarkan pada produk, yaitu sebuah hukum dalam konteks normatif, yaitu fikih. Tapi saya juga menawarkan satu penalaran yang saya katakan, tadi dikatakan oleh Bapak moderator, ada namanya nalar an-narojil. Narojil itu adalah buah kelapa. Buah kelapa itu dia memiliki banyak lapisan. Ada lapisan pertama itu adalah lapisan paling luar. Kalau di sini ada gambar berwarna hijau, itu lapisan paling luar. Terus ada lapisan dalamnya lagi, ada serabut, ya kan? Terus ada dalamnya lagi namanya tempurung. Terus ada dalamnya lagi namanya kelapanya. Terus dalamnya lagi masih ada air. Terus masih ada lagi di situ ada sumbu. Sumbu itu adalah tangkai. Tangkai itu akan menentukan yaitu hubungan antara luar sampai kepada dalam. Kalau misalnya tangkainya ini tidak terhubung, dia akan busuk. Bisa dipahami penalarannya? Nah, maka suatu penalaran itu adalah berarti kemampuan berpikir logis, ilmiah, dan masuk akal. Juga dapat diartikan perangkat manusia yang digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, maka suatu penalaran itu tidak akan bisa dilakukan menjadi sebuah metode ketika tidak disandingkan dengan teori. Maka di sini kami menawarkan ada namanya teori pembanding. Teori pembanding itu apa? Teori pembanding itu sebenarnya adalah pengembangan dari teori istihsan. Istihsan itu adalah mengambil sesuatu dengan mempertimbangkan sesuatu yang hasan. Hasan itu baik. Kalau dalam konteks comparative degree, dalam bahasa Inggris itu ada istilah good, better, the best. Good itu hasan, bagus. Kalau better itu lebih baik. Terus kalau the best itu terbaik. Artinya al-hukmu yatba'u al-maslahah ar-rajihah, hukum itu akan mengikuti pada kemaslahatan yang paling kuat, paling dominan, itu berarti better ataupun the best. Tinggal Anda memilih. Karena pendapat tadi dikatakan ada pendapat yang memakruhkan, ada pendapat yang memubahkan, ada pendapat yang mengharamkan. Nah, terus kemudian masuk pada wilayah dari banyaknya yang hasan dari pendapat-pendapat ini, maka kita akan mengambil pendapat yang arroji, ya, better ataupun yang the best, yang terbaik. Nah, terus kemudian unsur apa yang ada dalam setiap lapisan-lapisan dalam buah nalar an-narojil ini. Yang pertama, lapisan yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat komprehensif. Komprehensif itu apa? Ya, hukum Islam itu at-taisir, ya, memudahkan. Terus kemudian al-adlu atau al-adalah, yaitu bernilai keadilan. Terus kemudian asyura, dia tidak kaku tapi demokratis, ya, kondisional atau dinamis. Terus kemudian al-musawah, yaitu berkesetaraan. Nah, kemudian itu lapisan yang pertama. Jadi nanti kalau berbicara tentang hukum rokok, itu apakah rokok itu sesuai dengan prinsip pertama at-taisir? Apakah dia sesuai dengan prinsip kedua al-adl? Apakah dia sesuai dengan prinsip yang ketiga asyura? Apakah dia sesuai dengan prinsip yang keempat al-musawah? Terus yang kedua, lapisan yang kedua itu namanya approach, pendekatan. Pendekatan itu banyak kita lakukan. Karena hukum Islam itu bersifat komprehensif, maka dia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan secara inklusif, secara terbuka. Rokok itu bisa dilakukan pendekatan dengan pendekatan filosofis, bisa dilakukan dengan pendekatan psikologis, bisa dilakukan dengan pendekatan historis, terus bisa dilakukan dengan pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan secara medis untuk melihat yaitu fenomena yang terjadi. Jadi kalau ada suatu putusan hukum kemudian mengatakan bahwa hukumnya adalah A, maka dilihat dengan pendekatannya. Kira-kira pendekatannya ke arah mana?
Dia berbenturan nggak dengan nilai-nilai komprehensif, dia berbenturan nggak dengan prinsip-prinsip yang ada dalam approach, dalam pendekatan lapisan yang kedua. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu adalah maqasid atau tujuan. Suatu hukum itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Lijalbil masalih walidaf'il mafasid, mengambil kemaslahatan dan meniadakan atau menolak kemudaratan. Nah, hukum rokok itu juga begitu. Hukum rokok itu untuk menghukumi rokok itu ada nilai maslahat, ada nilai mudaratnya. Maka kemudian baru adanya suatu hukum. Ya, kalau dalam konteks maqasid itu ada yang bersifat daruriyah, hajiyah, tasiniyah. Ya, yang daruriyah itu mencakup pada hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, wa hifdzul bi'ah. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam maqasid asyariah. Terus yang kemudian lapisan yang keempatnya itu namanya kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi seorang mujtahid. Seorang mujtahid itu harus menguasai sebuah metode ijtihad. Dia harus menguasai banyak hal berkaitan tentang proses ijtihad. Jadi pembaruan hukum itu akan dipengaruhi kepada metode yang digunakan. Tidak mungkin orang melakukan pembaruan hukum dengan metode yang lama. Ya, melakukan pembaruan hukum makanya pakai ijma. Makanya pakai kias ya kalau dia ketemu analogi hukumnya. Tapi kalau tidak ketemu analogi hukumnya dia harus menggunakan nilai-nilai unsur yang lain. Terus kemudian lapisan yang kelima. Lapisan yang kelima itu adalah objek. Nah, tadi kalau saya katakan bahwa ketika berbicara tentang hukum, ya berkaitan juga dengan objek yang dikaji. Apakah dia objek itu adalah objek yang muktabaroh, ada nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis, ataukah dia itu sesuatu yang kontekstual, yang menjadi persoalan baru yang membutuhkan satu ijtihad, bukan hanya sekedar istimbat. Itu namanya objek. Baru lapisan yang saya katakan sumbu tadi itu adalah lapisan yang menghantarkan lapisan pertama sampai pada lapisan luar. Itu adalah at-tauhid, yaitu keyakinan bahwa hukum itu diperuntukkan siapa? Diperuntukkan untuk orang mukallaf, untuk orang yang baligh, yang akil, yang muslim. Maka seorang mujtahidnya juga harus seorang yang memiliki kompetensi, juga memiliki keimanan yang sama. Mungkin nggak ketika hukum itu dicetuskan oleh orang yang tidak punya keyakinan, oleh orientalis misalnya, atau oleh orang yang tidak punya keyakinan. Dalam hal ini tentunya tidak relevan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam suatu aturan hukum. Nah, terus kemudian kita berbicara tentang konsep yaitu zolim. Nah, ini agak masuk ke dalam kajian inti. Nah, zolim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu apa? Waktunya makan kita nggak makan. Ya kan, ada waktunya ada gorengan nggak segera dimakan, ya silakan sambil dimakan. Yaitu namanya tidak menempatkan pada tempat. Jadi waktunya istirahat tidak istirahat, berlarut-larut malam, ya kan, itu tidak menempatkan pada tempatnya. Nah, kalau dalam konsep ini zalim itu ada 3. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa letak zalim kita pada diri sendiri? Kalau kita itu merokok, yang mana rokok tadi itu adalah suatu benda yang ketika dibakar itu akan menimbulkan sebuah nikotin yang dalam jangka yang panjang akan memberikan dampak buruk pada kesehatan kita, maka sejatinya kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus kemudian yang kedua, bentuk zalim kepada orang lain. Karena ketika pada saat kita membakar rokok, itu ada di sekitar kita adalah orang lain. Kita juga menzalimi kepada orang lain. Kalau dalam bentuk bertentangan dengan hukum Asyura, tadi demokrasi, apakah ketika mau merokok itu saya izin merokok ya? Anda nggak terganggu kan? Saya merokok di sini? Oh tidak, berarti sudah antarodin gitu ya.
Sudah tidak ada persoalan. Tapi orang yang merokok itu sebenarnya ada kekhawatiran. Karena kekhawatirannya itu apa? Tidak mungkin dia akan merokok mendekati istrinya. Dia tidak akan mungkin merokok mendekati anaknya. Ada satu kekhawatiran. Meskipun tidak pada ranah, yaitu maka dalam konteks itu nanti akan timbul suatu hukum. Nah, terus kemudian zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu apa? Allah itu menciptakan alam semesta ini yang nyaman, yang asri itu untuk kehidupan manusia. Nah, terus kalau dicemari berarti dia menzalimi ciptaan Allah dan dia zalim kepada Allah, tidak hanya syirik ya. Zalim kepada Allah itu. Kalau misalnya kawan-kawan ini naik pesawat terus kemudian sudah diingatkan oleh pramugari, dimohon kepada seluruh penumpang untuk tidak merokok dan untuk tidak menyalakan handphonenya. Terus terjadi hilang kontak karena sinyal yang kita gunakan. Terus kemudian kita mengatakan itu kan peraturan pramugari, itu aturan pesawat. Terus kalau kemudian terjadi suatu fenomena yang tidak diinginkan, kan saya sudah berdoa, saya sudah dekat kepada Allah. Apakah kita kemudian merasa kita sudah benar? Padahal kita melakukan suatu kezaliman. Contoh yang lain misalnya gini, kalau kawan-kawan itu megang listrik itu kira-kira kesetrum nggak? Ada yang nggak kesetrum? Setrum. Ini bicaranya fikih ya, bukan bicara tasawuf. Kalau misalnya Anda baca surat dalam Al-Quran, terus Anda kemudian pegang listrik itu kira-kira kesetrum nggak? Sampai kesetrum nggak kalau megang listrik? Coba kamu baca basmalah atau baca apa gitu, terus kamu pegang listrik itu, kesetrum nggak? Allah itu punya alam, yang alam itu punya hukum. Hukum alam berarti kita tidak boleh melanggar hukum alam. Melanggar hukum alam berarti kita mendolimi sang kholik, yaitu sang pencipta. Jadi lingkungan itu juga bagian daripada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan harus dijaga. Berarti kalau kita tidak menjaganya, berarti kita, kalau kata Mas Rudi itu khianat. Posisinya sebagai khalifah itu berkhianat terhadap apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kriteria zalim. Jadi zalim itu watu syai'in fi ghairi mahalli. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, terus kemudian dari faktor lain. Di sini ada faktor penyebab daripada yaitu hukum rokok. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait dengan rokok itu sendiri. Ada beberapa sebab, diantaranya adalah pendidikan dan pengetahuan yang baik tentang bahaya rokok itu cenderung akan menolak untuk mencoba merokok. Itu kalau misalnya orang itu punya pemahaman secara benar. Ya, artinya dari awal itu sudah diedukasi. Karena data yang saya dapatkan bahwa merokok itu rata-rata belajar dari kawan. Dan ketika sudah belajar, sudah bisa merokok itu sulit untuk menghilangkan karena di situ nikotinnya sudah bekerja. Terus kemudian lingkungan keluarga. Keluarga yang bebas dari rokok, orang tuanya merokok, ya kan? Terus lingkungan keluarganya biasa menganggap rokok itu biasa, tidak ada edukasi dari orang tua, ya kemudian akan memudahkan generasi itu untuk merokok. Nilai agama dan juga moral, prinsip agama yang mengajarkan pentingnya menjadi tubuh yang menjauhi hal yang membahayakan. Kalau tadi adalah rokok ketika dibakar, itu asapnya akan berbahaya, berarti menjauhkan dari hal yang buruk, itu adalah bagian daripada nilai dan juga norma moral. Terus lingkungan sosial positif, bergaul dengan teman yang tidak merokok itu akan memotivasi diri kita untuk tidak merokok. Berarti kalau kita bergaul dengan kawan yang biasa merokok, ya kita mungkin dalam waktu dekat atau lama juga kita akan menjadi perokok, aktif ataupun pasif. Kemudian kemandirian dan kepercayaan diri. Ada yang tadi itu bahwa merokok itu menjadi satu keyakinan. Jadi kalau nggak ngerokok nggak pede, kalau habis makan nggak ngerokok itu kayak ditampol orang gitu kan ya. Ditampol Cina kata Pak Amis itu. Jadi menjadi
menjadi hal yang menjadi faktor tersebut. Kemudian juga pengalaman negatif atau tekanan, ya tekanan, kemudian dia harus merokok. Terus kemudian juga akses yang membatasi pada kesadaran diri untuk merokok atau tidak. Nah, terus kalau tadi berbicara tentang jaringan, ya di setelahnya itu akan berbicara tentang ketika kita merokok kita akan bisa bersilaturahim, kita akan membangun jaringan. Tapi yang terpenting itu sebenarnya adalah bagian daripada objek tadi itu. Objek itu tidak terlupakan. Apakah kemudian kalau trennya itu sedang bermain layang-layang, kita harus bermain layang-layang semua, misalnya itu kan tren yang terjadi, misalnya begitu. Yaitu adalah jaringan. Terus kemudian kalau berbicara tentang studi kritis terhadap fenomena rokok, ya tadi akan berbicara tentang unsur-unsur yang ada dalam teori pembanding, apakah merokok itu sesuai dengan prinsip at-taisir, sesuai dengan prinsip al-adalah, sesuai dengan prinsip asyura, sesuai dengan prinsip yaitu al-musawah. Terus kemudian kalau misalnya dalam pendekatan orang merokok itu, dalam pendekatan historis itu rokok itu bagaimana, terus kemudian dalam sisi psikologis rokok itu pengaruhnya apa terhadap pribadi dan kepada orang lain, dan dalam konteks sosiologis juga apakah kemudian akan berpengaruh kepada sosial dan lingkungan dan seterusnya. Terus kemudian dalam konsep yaitu makosidnya, ya akan dilihat pada tujuan merokok itu sebenarnya kemudian sejauh mana sisi mudorotnya dan dari sisi yaitu maslahatnya. Terus kemudian dari sisi kompetensi, ya kompetensi itu tadi ada MUI, ada Muhammadiyah Majelis Tarjih, ada Basul Masail di NU, yang kemudian dari semua kompetensi yang dimiliki oleh mujtahid di dalamnya, yaitu para ulama di dalamnya, kemudian menimbulkan suatu produk hukum. Ada makruh, ada mubah, dan juga ada haram. Nah, kalau dalam konteks ini kemudian kami menyimpulkan itu bahwa rokok itu cenderung mengarah kepada hal yang ikhtilaf atau mukhtalif, ya, antara makruh, tahrim, dan juga haram. Kenapa begitu? Karena kalau dia itu dianalogikan kepada khamr, itu juga tidak relevan. Analogi atau kias itu kan at-taswiyatu baina syai'aini. Kalau dia itu dikiaskan pada khamr, itu akan menjadi kias adna. Ya tidak bisa menjadi kias musawa, apalagi kias a'la atau aulawi. Jadi kias aulawi itu furuknya lebih tinggi daripada asalnya. Contoh misalnya kalau kita itu bilang saja menyakiti orang tua, nonjok orang tua itu lebih tidak dibolehkan. Kalau minum khamr itu dilarang, minum air aki yang lebih mematikan itu pasti dilarang. Analoginya apa? Sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama itu kalau misalnya minum khamr ya minimal minum tua, ya kan, itu seirama. Tapi kalau khamr itu dilarang terus analoginya ke air putih itu juga tidak seirama. Khamr itu dilarang terus yang menyebabkan sakron dan merusak jiwa juga, itu agak sedikit berbeda dengan rokok. Artinya dia kapasitasnya itu di bawah khamr, sehingga kalau dia dianalogikan dia tidak akan ketemu at-taswiyatu baina syai'aini itu, dia akan lebih adna, furuknya lebih ringan daripada sekedar khamr. Maka kapan diharamkannya? Ya sesuai dengan fatwa MUI, diharamkannya adalah satu, ketika sudah ada peraturan dilarang merokok. Dilarang merokok itu tulisannya di sini berarti di sebelah sampingnya boleh. Gitu ya, Bu. Itu kalau sudah ada aturannya. Ya tadi aturan itu dari atas sampai pada perda, sampai pada aturan rektor. Kalau aturan rektor itu kan berarti di kampus. Berarti kalau di luar kampus boleh enggak? Kalau di luar kampus masih di wilayah Lampung enggak? Di Lampung berarti kena perda. Ya kan? Nanti perda ada putusan peraturan kotanya, ada peraturan daerahnya, ada peraturan lagi. Nah, itu kalau suatu tempat yang sudah ada peraturannya,
maka mengarah kepada sesuatu yang haram karena sudah diatur. Terus kalau dia itu pada wilayah yang tidak ada peraturannya, maka dia akan mengarah pada mukhtalif antara yaitu makruh, tahrim dengan yaitu sampai pada wilayah haram. Tahrim itu maksudnya apa? Ya sebenarnya perokok pun ada kekhawatiran ya. Saya juga pernah merokok. Ada kekhawatiran itu kalau kita merokok juga kita menyendiri. Khawatir anak kita itu juga akan kena asap, gitu kan? Istri kita akan kena asap. Tidak hanya kena asap ya, Bu, akan keluar asap. Itu dampaknya. Ya, jadi di dalam ini maka anak tidak boleh merokok. Ya, anak-anak ibu hamil juga dilarang merokok itu dan juga tidak boleh merokok di tempat umum. Karena ada ancaman tadi ya, merokok di tempat umum itu bisa mendapatkan pidana dan juga denda 50 juta. Itu mungkin penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.